Hai semuanya, hari ini saya akan mengulas film dewasa Korea. Film ini hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Tak cukup hanya sekali, kembali saya tekankan, di bawah 18 tahun dilarang menonton film ini. Dia adalah Eun Yi, gadis lugu yang melangkah masuk ke kalangan masyarakat kelas atas. Dia menjadi pelayan di rumah orang yang kaya raya. Awalnya, dia bekerja di sebuah restoran. Lalu, dia ditawari pekerjaan menjadi pengasuh sekaligus pelayan di keluarga kaya raya ini. Pemilik rumah mewah ini adalah Hon, seorang yang perfeksionis. Dia menikmati hari-harinya dengan bermain piano dan meminum anggur. Hon memiliki istri bernama Haira yang sedang hamil 6 bulan. Dia juga memiliki seorang putri bernama Nami. Dan ini Byung-sik, pembantu rumah tangga juga di sini. Sejak saat itu, Eun Yi tinggal di atap yang sama dengan beberapa orang kelas atas. Eun Yi menilai bahwa Hon adalah majikan yang ramah dan memperlakukan pelayan dengan baik. Perlahan-lahan Eun Yi mulai merasa cemburu dengan Nyonya Haira. Di hari yang menyenangkan, ketika Nyonya Haira sedang pergi berlibur dan tidak ada di rumah. Dan alasan bahwa dia sekarang hamil, sehingga tidak bisa melakukan hal yang sulit. Hon mendatangi Eun Yi, lalu mengajaknya berselingkuh. Sementara Eun Yi yang lugu pun tak mampu menolaknya. Hanya kenikmatan yang mereka rasakan. Dan sejak saat itu, Hon berselingkuh dari Haira. Tapi ibu Haira, Min-hye bukanlah orang yang bodoh. Sejak awal, dia sudah memberitahu Byung-sik untuk mengawasi Eun Yi. Kebenaran akan terungkap, tentu masalah ini tidak bisa disembunyikan dari Byung-sik. Dengan instingnya yang tajam, entah bagaimana dia tahu bahwa Eun Yi sekarang hamil. Dan Eun Yi tidak punya kekasih. Jadi, bisa dipastikan bahwa bayi itu adalah anak Hon. Kepala pelayan itu pun memberitahu segalanya kepada ibu Haira. Dia pun mencari cara untuk membuat Eun Yi keguguran. Saat Eun Yi membersihkan lampu gantung di tangga, ibu Haira sengaja mendorong tangga agar Eun Yi jatuh. Nami tampak menyaksikan semua ini. Eun Yi pun dibawa ke rumah sakit. Untungnya, dia hanya luka ringan. Kandungannya juga masih aman dan sehat. Tujuan utama ibu Haira adalah membuat Eun Yi keguguran. Tapi dia belum berhasil. Eun Yi yang polos itu pun tahu bahwa dia sedang hamil. Ketika Haira mengetahui semua itu, dia sangat marah dan menamparkan wajah Eun Yi. Dia menyuruh Eun Yi untuk melakukan aborsi dan meninggalkan rumah ini. Eun Yi termenung di kamarnya dan tidak bisa berhenti berpikir. Dia tahu bahwa dirinya bersalah. Sehingga, dia tidak merasa terluka bahkan setelah ditampar oleh Haira. Namun, dia juga tidak mau melakukan aborsi. Suatu malam, Nami pergi ke kamar Eun Yi. Nami memintanya untuk menceritakan sebuah dongeng. Dalam kesempatan itu, Nami mengatakan bahwa neneknya yang mendorong tangga. Di sisi lain, Eun Yi juga masih mempertimbangkan apakah dia harus melakukan aborsi atau tidak. Dia mendambakan seorang putri yang baik seperti Nami. Jadi dia memutuskan untuk menjaganya, karena menginginkan seorang bayi. Hon juga meminta Eun Yi untuk menjaga bayinya hingga lahir. Setelah lahir, Hon menyuruh Eun Yi meninggalkan bayinya di sini. Hon juga memberinya sejumlah uang, lalu dia bisa pergi dari sini. Sepertinya, Hon masih punya hati, dia masih mencintai anaknya. Tapi tiba-tiba, Eun Yi mengalami pendarahan. Darahnya memenuhi bak mandi dan dia keguguran. Ternyata, saat dia jatuh dari tangga, dia diresepkan dengan beberapa obat untuk kehamilan. Tapi ibu Haira telah menggantinya dengan beberapa pil aborsi. Hal itu membuat Hon sangat sengsara. Dia mengetahui bahwa ibu mertuanya telah membunuh anaknya. Hubungan mereka memburuk sejak saat itu. Dan Haira tahu perselingkuhan itu, dia tidak mengizinkan Hon menyentuhnya. Dia menganggap suaminya sebagai bajingan. Jelas, hubungan mereka juga tidak bisa diselamatkan. Eun Yi larut dalam keputusasaan setelah kehilangan bayinya. Dia ingin membalas dendam. Bahkan, hal-hal terkecil sekalipun harus dia balas. Dengan penuh kebencian, Eun Yi mendatangi rumah Hon. Rasa sakit kehilangan anaknya itu membuatnya sangat trauma. Saat melihat bayi Haira, dia tidak bisa menahan diri untuk memeluknya. Melihat hal itu, Hon takut Eun Yi akan menyakiti bayinya. Hon segera mengambil bayinya dari Eun Yi. Lalu dia pergi ke ruang tamu. Nami pun bertanya pada Eun Yi dengan polos, "Bagaimana kabar bayi dalam kandunganmu?" Eun Yi lalu menjawab bahwa bayiku sudah mati sekarang. Kemudian, Nami kembali bertanya, "Mengapa bayimu mati?" Ibu Haira lalu segera menutup mulut Nami. Untuk menghentikannya mengajukan pertanyaan yang mungkin membuat Eun Yi marah. Meskipun Eun Yi tidak langsung menjawabnya, Eun Yi ingin berterima kasih pada Nami, sebab Nami adalah orang yang memperlakukannya dengan baik di rumah. Selanjutnya, tiba-tiba Eun Yi mengikat lehernya sendiri. Dia lalu melompat dari tangga dan berayun dari lampu gantung. Eun Yi membiarkan dirinya terbakar hidup-hidup. Tubuh Eun Yi seperti bola api yang berayun di dalam rumah. Hal itu membuat keluarga ini panik, sementara tubuh Eun Yi perlahan berubah menjadi abu. Mungkin, hanya dengan cara ini dia bisa melepaskan diri dari kebenciannya. Balas dendam Eun Yi. Mungkin hanya omong kosong bagi kita atau keluarga ini.
Tapi mungkin inilah jalan keluar terbaiknya. Jeritan Engi pun bergema di dalam ruangan. Pada adegan terakhir, terlihat keluarga ini sedang berpesta merayakan ulang tahun Nami. Oke, sampai di sini dulu ulasan tentang film ini.